dalam situasi apapun, kita selalu inquiry apa tindakan bijaksananya di situasi itu. Dan apa tindakan welas asih. Karena kembali ke fitrah, maka arti sejak dulu tuh memang We itulah are kita. always there. Kita Iya. selalu jadi itu. Dan itulah kita yang sebenarnya, Iya. gitu kan ya. Aku adalah tubuh. Padahal kita punya pengalaman lagi tidur mimpi. Saya selalu bilang kita dikejar-kejar harimau di dalam mimpi. Itu yang dikejar-kejar itu gue, tapi bukan tubuh. Makanya kan esensi Islam itu kan zikrullah. Semua ibadah itu esensinya zikrullah loh. Zikrullah itu tahap awal orang mengingat satu objek yang disebut, dia coba gambarkan Tuhan Allah. Bahkan Ka'bah gitu atau form gitu. Padahal bukan. Secara bahasa pun zikrullah itu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Ngobrolin Hidup. Dan kalau kalian nonton ini di hari pertama kali ini dipublish, buat yang merayakan saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya buat tamu kita yang spesial juga yang sudah 4 kali kita undang ke sini dan insya Allah tetap bukan yang terakhir kali. Iya, Ada Bang Dame, Bang Pardamyan Harap, apa kabar? Baik, Bang Ali, baik. Terima kasih diundang kembali ke sini. Kita yang terima kasih masih berkenan untuk kita ajakin ngobrol terus di sini. Ini tentunya ya bukan direkam saat Idul Fitri, kita insya Allah di tempat lain. Tapi sudah dekat dengan Idul Fitri saat yang direkam. Jadi kita mau bahas Bang Dame. Bang Dame kan buku-buku Bang Dame dan pembahasan yang Bang Dame banyak share itu kaitan sama kesadaran. Ya, kemudian juga di buku Perjalanan Menuju Aku bicara soal self inquiry, soal direct path, menemukan sang aku gitu ya. Nah, saya tuh jadi terpikir kalau kita bicara Idul Fitri ini kan kembali ke fitrah gitu ya. Apakah itu bisa kita kaitkan juga dengan kita menemukan kembali sang aku itu juga? Is it the same thing or kalaupun berbeda, bedanya apa? Kalaupun sama, kalaupun ada kaitannya mungkin seperti apa gitu kalau berbeda? Ya, makasih Bang Ali, teman-teman, sahabat-sahabat yang menonton ini. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya suka pertanyaan ini Bang Ali. Dan ini sangat fundamental bagi kita semua. Bicara tentang kalau dalam konteks puasa, fitrah. Terus tujuan dari berpuasa itu salah satunya selain tatakun. Tatakun ya, merealisasikan mindfulness. Saya suka bilang tatakun itu sebenarnya waskito, being aware, alertness, mindful gitu. Tapi masih tatakun. Tatakun itu OTW. Ya satu saat jadi mutakin, sudah telah bertakwa, telah mindful, nah gitu ya. OTW menjadi mutakin. Mutakin. Nah di saat mutakin itu, maka dia bisa siap menerima kitab. Makanya kan zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kitabnya itu maksudnya bukan buku, karena Nabi waktu itu bukan buku Al-Quran itu kitab itu, tapi pengetahuan itu ataupun revelation itu, ketersingkapan itu tidak ada keraguan bagi yang bertakwa. Dia merupakan petunjuk, dia bisa menjadi petunjuk bagi yang mutakin, bukan tatakun. Wah, bukan tatakun itu masih OTW. OTW tadi kan. OTW. Jadi puasa ini adalah latihan kita untuk ya semacam glimpses ya. Sekali-sekali, oh ini tuh aku itu, oh ini tuh jadi diriku. Kita dapat momen-momen seperti itu kayak ada kelegaan, happiness, terus nggak perlu makan, nggak perlu minum, hanya dengan menyebut nama Allah, terus menahan diri tidak marah. Aku happy kok, aku damai, aku nggak perlu apa-apa. Nah, spill seperti ini kan kita perlu konsisten. Padahal sadar jati diri dan akhirnya bertakwa ini, akhirnya dapat kitab atau turunnya nuzulul Quran. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang nggak familiar bagi kita. Itulah diri kita.
Jadi kalau dikatakan apakah Idul Fitri sebagai buah dari puasa itu ada kaitan sama perjalanan menuju aku? Yes, 100%, 1000%. Makanya saya selalu bilang, kita selama bertahun-tahun, kita menjalani hidup bukan dengan fitrah, tetapi dengan diri yang dibentuk oleh pengalaman hidup. Boleh diulang sekali lagi tuh? Saya ulang ya. Nah, sekali lagi. Misalnya saya selalu contohin diri saya, karena ini kan biar relate sama teman-teman. Waktu saya kerja di bank, bangun pagi, aduh telat nih gue. Ini yang bangun ini karyawan, takut telat gitu. Maka si karyawan ini, persona karyawan, itu jadi panik, waduh telat bagaimana nih mau presentasi. Atau seorang ibu bangun, aduh belum buat masakan buat anak nih. Nah gitu, seorang ibu bang. Tapi di bulan puasa, kita bangun. Nggak ada keinginan apa-apa. Bangun, napas, aku masih hidup, bersyukur. Slow living, sekarang kan lagi populer tuh. Ngetren lagi. Lagi ngetren slow living, nggak perlu yang ada dikejar, nggak perlu memaksakan janji ini janji itu. Nah kita sudah lama tidak hidup seperti itu. Kita hidup sudah diprogram oleh situasi, psikologi, lingkungan, brand atau persona. Nah karena kita sudah lama hidup menjalani itu, tidak sebagai fitrah. Maka kita dipanggil nih. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam gitu. Hai orang-orang yang sadar gitu. Yang beriman. Ini nih ayo yuk gitu. Kalau versi disyariatkan diwajibkan. Kalau yang versi lebih akrab sama Tuhan, nih ada undangan nih. Kamu ayo dong jalani hidup pakai fitrah lagi, pakai jati diri. Tapi kan kita diri yang persona dengan hawa nafsu segala kepentingan itu kan masih dominan. Kita sudah punya algoritma sendiri, buka pagi-pagi buka TikTok, pagi-pagi buka IG segala macam. Nah, dengan kita stop semua dominasi permainan persona hawa nafsu ini, kita tahan. Kita janji selama sebulan. Makannya dari subuh sampai maghrib kita stop. Makan kan dalam rangka mengikuti insting bertahan hidup kan. Makan, minum, dan seterusnya seksual. Kita stop, lalu kita mulai kembali belajar. Memeriksa apa yang diinginkan oleh nafsu-nafsu kita itu. Tidak harus diikutin kan. Nah bayangkan begitu sudah mulai mendekati akhir. Kita mulai lebih sadar pada fitrah itu. Aku yang hidup itu, aku roh itu. Tapi kan OTW ke sana itu tatakun itu kan ada perang kan? Masa sih? Jadi terjadilah perang. Inilah proses pembakaran ego. Pembakaran diri palsu. Makanya Ramadan sering kalau di perspektif tasawuf, Ramadan itu membakar ego. Membakar diri palsu. Sampai begitu bahasanya. Kalau saya bilang bukan mati total. Bukan hancur total ego itu, tapi jadi transparan. Jadi kalau kita mau marah, kita langsung notice gitu, langsung ngeh gitu. Takut, gelisah, khawatir, ya apa saja gitu. Nah, jadi tidak didominasi, tidak dikuasai oleh tidak si ego dikuasai itu. oleh persona-persona ini. Dan kalaupun si ego itu terus berusaha menguasai, kita nyadar gitu. Iya. Sehingga kita nggak terlalu larut, bisa kembali kepada yang sejati. Yang sejatinya. Yang sejati inilah fitrah. Makanya Idul Fitri itu juga disebut hari kemenangan. Hari kemenangan dari apa? Hari kemenangan dari pertarungan dalam diri itu. Saya memutuskan setelah puasa 30 hari, tirakat, saya sudah kalahkan itu. Saya sudah jadi pawang. Saya sudah menjadi master terhadap persona-persona ini. Jadi puasa ini akan mengajak kita experiencing langsung, Mas. Mulai dari level, saya ingin dari level fisik.
Ya kalau fisik kan yang pingin makan, pingin minum, kita mampu lah. Ada orang-orang tertentu nggak mampu Mas. Tapi ada satu lagi karena bangun tengah malam sahur, ngantuk. Ngadapin ngantuk itu loh Mas. Itu kan berarti kita nempel banget atau engage banget dengan tubuh. Padahal puasa itu nanti untuk menyadari bahwa, dirimu itu bukan tubuh itu. Dirimu itu bukan pikiranmu, dirimu bukan memorimu, dirimu itu bukan imajinasimu, bukan perasaanmu, bukan personamu, bukan nafsumu, tetapi dirimu adalah yang ilahi itu. Secara konsep, secara pemahaman, mudah-mudahan teman-teman udah paham ini, tapi membuktikannya dalam pengalaman itu tidak mudah. Makanya kita butuh puasa. Jadi kalau pakai pinjam lagi tradisi tasawuf, ada Imam Al-Ghazali kan biasalah puasa awam, puasa khusus bil khusus. Puasa awam itu yang membangun disiplin terhadap tubuh, dapat juga self healing dapat. Tapi kalau puasa pada level khusus, kita mulai betul-betul jujur, ini apa nih yang perlu aku ubah dari perilakuku, mindsetku, cara kerja psikologiku gitu. Apa yang mau ubah? Kalau kemarin pemarah, ya sekarang lebih pengasih. Ya itulah, udah khusus itu. Jadi beyond yang sifatnya fisikal. Gitu ya? Beyond fisikal. Tapi kalau yang puasa khusus bil khusus, itu sebetulnya hadiahnya fitrah. Kan ada hadis qudsi itu. Zakat itu hadiahnya apa, umroh apa, balasannya. Syahid di jalan Allah balasannya apa. Khusus puasa, hadiahnya aku kata Allah. Jadi puasa itu memang praktek langsung untuk kembali menyadari kita itu adalah fitrah sahaja. Nah ini kalimat tadi itu kan kita kembali ke fitrah, kembali gitu, ya kan. Bahkan tadi Bang Dame bilang kembali menyadari gitu kan. Kan bukan menjadi fitrah, tapi kembali artinya itulah sejak dulu memang sebenarnya itulah kita. Tapi ada layer. Ada tabir-tabir yang membuat kita misidentification. Tipuan pertama kita sejak lahir Bang Ali. Sejak lahir ini tubuh ini lahir kan. Langsung dikasih identitas. Kamu Dame. Kamu Islam. Termasuk identitas tuh. Keturunan Islam. Kamu Batak. Kamu laki-laki. Sementara bayi itu hanya melihat love, vibrasi. Dia belum paham kata-kata kan. Dia hanya sadar vibrasi. Itulah fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi dikasih tempelan banyak kan. Identitas. Nah identitas itu membentuk si aku ini. Jadi kita jadi menganggap diri kita itu. Padahal si fitrah masih di situ gitu. Kapan kita menyadari si fitrah itu? Itu yang saya suka analogi dari satu guru. Kalau kita lagi mendung, cuaca mendung, gelap, kan kita butuh cahaya kan? Gelap kayak rasanya gimana bayang? Awan tebal sekali, tiba-tiba awan itu pecah, berurai. Dari awan gelap yang pekat itu tiba-tiba muncul. Ada matahari gitu cahaya, ada langit biru. Dan kita nyebut itu kebahagiaan, peace gitu. Terus ketutup lagi, kebuka lagi. Di mana engkau matahari? Nongol lagi. Padahal matahari ngomong sama langit. Gua dari tadi di sini terus kok. Cuma ditutupi oleh awan. Semakin tebal awannya, semakin tidak bisa kita tembus. Nah awan inilah simbol pikiran, perasaan, emosi, ego. Nah ini nanti melalui praktek puasa ini jadi transparan. Transparan atau Disappear. atau menghilangkan si layer-layer itu atau kalau nggak menghilangkan sepenuhnya mengurangi paling tidak sehingga terlihat kembali. Selama kita masih ada tubuh, Selalu ada layer kan? Selalu ada layer. Makanya Bang Ali, sekarang kan kalau di era digital ini kan ada beberapa film tuh, nongol kayak hologram gitu. Bang Ali, cuman kan ini padat ini. Tapi kalau nanti kita sudah mulai melihat dari standing position sebagai roh, tubuh ini juga jadi transparan.
nggak solid lagi. Saya mau mencoba Ini agak perlu teliti sih. Ini pemahaman saya coba, ini bener nggak ya? Jadi karena kembali ke fitrah, maka arti sejak dulu tuh memang We itulah are kita. always there. Kita Iya. selalu jadi itu. Dan We itulah are- kita yang sebenarnya, Iya. gitu kan ya. Nah, artinya bukan karena puasa atau apapun, baik itu apa yang kita lakukan dengan baik selama bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan juga ya. di luar kalender. Iya, di luar kalender gitu kan, kita belajar gitu untuk menjadi lebih baik itu bukan kita berusaha untuk berubah menjadi lebih baik sebetulnya. Jadi ibaratnya saya memahami gini sekarang, ini kita yang sebenarnya gitu ya, fitrah tadi itu. Kemudian tadi Ditutup. seiring berjalannya waktu jadi ada banyak layer-layer nih gitu kan, ada ya. Jadi layer terus ada label-label, labeling kita lekatkan, saya si Kita ini, mulai saya si lupa itu. fitrah. Ini ya. Kita mulai Dan lupa. semakin banyak ada layernya yang transparan, ada yang kotor atau sehingga semakin banyak ini menumpuk, semakin kita semakin kita lupa Iya. bahwa inilah kita sebenarnya gitu. Dan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini ataupun di luar bulan Ramadan juga kita belajar mengenal kembali diri kita ya, mengelola ego kita, mengenal Tuhan gitu ya, dan mengenal diri kita. Akhirnya ini menyingkap menyingkap layer-layer tadi ini yang sebetulnya nggak perlu ada. Dan walaupun tidak sepenuhnya akan hilang semua, ada yang masih tertinggal tapi menjadi transparan. Yes. Sehingga walaupun masih ada yang tertinggal, tapi bisa kelihatan esensinya sebenarnya. Tembus. Ya kan? Iya. Dan menyadari bahwa sebetulnya kita itu bukan kita bisa melihat si layer, kita bisa melihat si esensi, tapi kita tuh si esensi yang melihat layer. Iya. Begitu. Betul. Jadi persis kayak kaca bening ini, Pak. Kaca ini. Misalnya gini, Bang Ari, ini kan tembus nih. Tembus kan? Ya. Kalau ada kaca bening di sini, ini nggak tembus kan? Ya, ya. Nah, jadi ketika kita jadi tubuh, jadi ada nih kaca. Tapi kacanya pekat lagi, jauh. Pekat sehingga kita udah nggak bisa tembus. Ada orang-orang tertentu nggak ada kacanya, itu sudah samadhi lah, itu maha samadhi atau manunggaling gitu. Itu. Tapi selama kita ada di tubuh, makanya saya menggunakan kata transparan. Ya, ya. Jadi ada sedih, tapi kita langsung sadar, ini sedih nih, ego nih, ini si nafsu nih, karena kemelekatan nih. Makanya turunannya banyak, ada jakat mal itu kemelekatan, mal lepasin, sampai nanti ke jakat fitrah. Kalau mau dikaitkan dengan itu. Jadi kembali ke ini Bang Ali, aku setuju, bukan mentransformasi diri, bukan, tapi realization, self realization. Kita selalu itu, tapi karena terlalu banyak layer-layer ini, kita jadi lupa. Makanya kan esensi Islam itu kan zikrullah, semua ibadah itu esensinya zikrullah loh. Zikrullah itu tahap awal orang mengingat satu objek yang disebut, dia coba gambarkan Tuhan Allah. Bahkan Ka'bah gitu atau form gitu. Padahal bukan. Secara bahasa pun zikrullah itu adalah ingatnya Allah. Jadi kembali ke fitrah itu adalah kita kembali sadar diri kita itu selalu ilahi. Roh itu. Being aware, kesadaran itu. Nggak harus ada Ramadan kalender sebetulnya. Ya. Nah itu yang saya pribadi juga praktekin. Setiap tahun saya selalu punya kayak niat khusus. Karena kan kita masih nempel sama layar ini. Tahun ini yang dapat ke saya intensinya, hilalnya. Dame, tahun ini kamu latih dirimu untuk sadar yang sebenarnya ada. Ini kan ada banget bagi kita. Aku adalah tubuh. Padahal kita punya pengalaman lagi tidur mimpi. Saya selalu bilang kita dikejar-kejar harimau di dalam mimpi. Itu yang dikejar-kejar itu gue, tapi bukan tubuh.
seperti ada seseorang yang dikejar-kejar di situ. Kayak kalau sekarang virtual reality bahasa kita kan. Exactly, virtual reality. Itu kan bukan tubuh di situ yang gitu. Iya. Itu clear kan? Jadi sekarang virtual reality. Sekarang kalau dulu by nature mimpi. Iya. Nah itu kita lakukan dalam qiyamul lail, meditasi. Kamu goblok, kamu tolol, kan masih ada ingatan seseorang yang memaki-maki kita. Ada sosoknya. Kamu gak bisa kerja, kamu gak berguna. Ada si Dame di situ yang dimaki-maki. Sedih menetes air mata. Dengan apakah itu aku? Bukan. Nah kebanyakan orang nempel banget sama sosok itu. Maka itu perlu diperiksa, perlu inquiry, perlu ikro. Kenapa kebanyakan orang itu sampai sebegitu menempel? Satu, kita amnesia rame-rame. Jadi itu dianggap normal. Ya manusiawi dong begitu. Sedih itu manusiawi. Ya apalagi situasi perang, situasi wajar begitu. Makanya Nabi bilang kamu mesti mati dulu baru kamu bangun. Jadi kalau seseorang tidak melakukan inquiry terhadap mati, dia nggak pernah bisa ngeh sejatinya dirinya. Nah berat kan? Karena semua begitu kan, dan kita juga diprogram begitu. Sampai satu saat ada seseorang yang bangun, dia udah bangun duluan. Kalau di tarikh Islam namanya Buddha. Buddha itu kan bangun. Nabi Muhammad waktu di Gua Hira bangun. Waktu Nabi usia 40 itu kan, ini tuh gitu. Dan Nabi mengajarkan itu kan, tapi pakai tahapan. Pakai syariat, pakai ritual. Dan Nabi juga ajarkan inti-intinya kepada yang dekat-dekat, sahabat-sahabat kayak Ali gitu kan, Salman Al-Faris gitu. Dan nabi-nabi yang lain begitu. Nah, ya sejujurnya saya juga bertahun-tahun puasa saya itu adalah kewajiban. Ya wajib kalau nggak dosa gitu. Taraweh, malam itu. Saya tidak menolak itu dan itu ada efek juga pada diri saya. Tapi saya tidak kembali benar-benar ke fitrah itu. Lalu kemudian mulai belajar menempa diri segala macam, mengolah jiwa. Tapi karena kan nanyanya fitrah. Apa sih maksudnya benaran Idul Fitri itu? Idul Fitri itu sebetulnya satu pengalaman ketika kita kembali pulang. Istilahnya Bang Panji, saya harus kutip nih Bang Panji nonton ini. Tahun ini kan pernah ketemu beliau nih di Ramadan. Beliau cerita asal usul menulis judul lagu Tanpa Aku Hanya Engkau. Itu kata beliau, saya habis berantem sama istri. Wah pokoknya biasalah kita jengah gitu. Yang marah kan suami itu, aku suami gitu. Aku ayah. Kemelekatnya itu. Begitu pada momen tertentu, kenapa masih pakai ego? Gak usah ada aku deh. Gak usah ada si Dame. Gak usah ada Panji gitu. Tanpa aku hanya engkau gitu. Nah gitu. Hanya engkau. Tiba-tiba kok enak gitu. Nah engkau itu yang ada itu. Engkau itu ya. Siapa engkau? Fitrah. Apa itu fitrah? Ilahi. Seperti ombak kecil dihempas sana sini. Kok saya hidup saya dihempas sana sini. Kayak emosi kita kan hempas sana sini, gelombang. Pikiran kan kayak ombak. Tapi begitu kata kalau ombak ini bisa bicara, bisa merenung. Apa sih aku kata? Bukan ombak, dia aku ombak. Ya ombak jadi hempas kiri. Apa sih aku gitu. Begitu dia sedih. Ternyata aku air katanya. Ternyata esensiku air. Ya betul ombak. Ketika dia bergelombang itu ombak. Tapi esensiku apa? Apa aku? Air. Air ini apa? Kok semuanya air? Ternyata air sama samudera adalah identik. Gitu. Nah, ini analogi yang membantu. Tapi ombak itu adalah emosi kita. Emotion selalu bergerak. Pikiran, perasaan.
persona ini selalu come and go. Kenapa kita nggak duduk sejenak, diam, puasa? Apa sih aku ini? Ombak. Benar ombak? Aku itu air tuh. Dia kembali sadar dirinya air. Selalu air kok gitu. Begitu dia sadar di air, aku samudra kan. Siapa yang kenal dirinya, sungguh dia kenal samudra kan Tuhan. Nah, sejujurnya makna ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang beriman, sudah waktunya kamu puasa. Itu sebetulnya bukan buat semua orang. Itu buat orang yang benar-benar beriman. Tapi bukan ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Tapi kan sudah jadi disiplin buat kita, oke lah. Makanya kan banyak orang setelah berpuasa dalam sekedar melakukan, pasti ada nanti kebiasaan begitu lebaran, wow, lebaran baju baru, posting di IG, itu sebuah formula baru lagi tuh. Opor segala macam, ya itu sebagai tradisi oke. Tapi makna kalau kita jujur, apa makna kembali ke fitrah? Itu adalah satu pengalaman momen di mana aku sudah clear diriku. Makanya disebut mudik juga. Jalan pulang. Makanya Bang Panji bilang, bantu aku mencintai jalan pulang. Tanpa aku, hanya engkau. Itu bagus banget. Bantu aku mencintai jalan pulang. Jalan pulang itu inquiry. Setiap ada peristiwa kita tidak lagi blaming others, blaming situation, ngotot ini. Tapi ini masih ada nih yang di diri saya ini terguncang, terpengaruh. Apa ini gitu? Inilah puasa, inilah takun. Takun itu ini. Proses itu. Proses kita untuk tidak lagi terjebak melihat fenomenanya. Puasa adalah bantu aku mencintai jalan pulang. Ini kok aku terganggu ya dengan ini? Ini dari mana nih yang terganggu ini? Pasti ada sosok. Itu kita selidiki, kita olah, kita tafakuri, kita kontemplasi selama 30 hari. Lama-lama dia oke, I'm okay. Aku nggak perlu ngotot, nggak perlu dipuji, nggak perlu dianggap, nggak perlu butuh validasi. I'm okay sebagai diri sendiri. Nah, itu kembali ke fitrah, pulang. Nah di situ ada satu ekspresi, air itu memuja samudra. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Perlu ada ekspresi, karena pertama kali kita kembali kita sadar betapa itu diri kita, itu saking gembiranya, perlu ekspresi kan. Nah saya mau merasakan, menangkap itu takbir itu Bang Ali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar. Itu jadi medan morfik. Cuman kan banyak orang yang nggak ngerti, tapi kebayang nggak orang yang sudah takbir itu jadi menggema Bang Ali. Ini menarik sekali ya. Ada beberapa arah pertanyaan. Saya pilih yang ini dulu nih. Ini kan kita tayang hari Idul Fitri, atau bahkan mungkin yang nonton ini mendengarkan ini pun juga mendengarkan setelah Idul Fitri juga, di mana puasanya Ramadannya sudah lewat gitu. Tadi kita bicara ya bagaimana peran puasa selama Ramadan itu ya. Nah, walaupun tadi kita bicara bahwa ya nggak hanya saat kalender bulan Ramadan saja. Nah, gimana buat kita yang mana Ramadan udah lewat nih, tapi saya tetap ingin kembali ke fitrah ini gitu. Mungkin dalam bentuk yang aplikatifnya gitu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan? Mulainya, where should I start? Gitu. Nah itu saya bilang, saya juga kagum kenapa ayat yang turun pertama kali ke Nabi itu Iqra. Ya itu historinya kan gitu. Nabi itu diajarin oleh Jibril
pertama kali beliau diajari itu Iqra. Iqra ini kan pembacaan, penelitian. Menelitilah apa. Nah kalau sudah mengerti uraian yang tadi sebelumnya Pak, orang berpuasa itu adalah ya oke, dibantu tidak makan, tidak minum, ada disiplin tertentu, ada rules of the game, itu preparation. Tapi nanti kan ada satu clue takun supaya nanti mutakin. Kalau saya ingin mempertahankan fitrah itu di tengah-tengah situasi yang kehidupan ini, maka saya berjanji seumur hidup saya berRamadan. Means apapun yang terjadi Bang Ali, saya tidak mau lagi melihat itu sekedar peristiwa. Tapi saya melihat itu sign of God. Untuk mengingatkan siapa diri saya yang merespon. Kembali ke situ Bang. Beda nggak Bang sekarang? Kalau sudah kembali ke fitrah, dan kita sudah mengenal semua problem hidup kita itu kan karena tanggapan dari hawa nafsu. Maka kita berpuasa artinya apa? Seumur hidup. Ya meditatif, ngepuasa gitu loh maksudnya itu. Dalam bisnis, dalam apapun yang terjadi, kita tidak lagi fokus pada kejadiannya, tapi kepada dialog batinnya. Bukan kepada kejadian, tapi kepada dialog batin kita dalam menanggapi apapun. Mau nggak dikasih satu contoh? Oke, boleh. Boleh nggak? Sorry, sebelum saya takutnya saya lupa soalnya. Dialog batin. Ketika dialog itu kan berarti ada dua pihak. Ya. Jadi kalau ini kita dalam batin kita tuh siapa dan siapa kalau dialog. Iya. Nah, dialog batin tahap awal itu kita mengenal dualitas. Yang gampang positif negatif, malaikat iblis, malaikat setan. Aku yang cenderung kepada kebaikan, aku yang cenderung kepada keburukan. Kan itu dialog batinnya. Oke. Tahap awal kita akan ikuti kebaikan, si keburukan nongol lagi. Tapi kita lupa, ada yang mengamati dialog batin ini gitu. Saya menggunakan kata dialog batin dulu supaya nyambung teman-teman. Ya. Jadi praktiknya begini Bang Ali. Setelah saya mengerti ini, teman-teman mengerti ini, maka katakanlah pagi-pagi kita berantem sama siapapun, suami, istri, atau kakak, adik, rekan kerja, nggak enak rasanya, udah gitu masih pakai cara lama. Itu namanya kita masih belum sadar itu. Malamnya kita duduk diam, sholat isya kalau yang muslim duduk diam, santai, rileks, putar lagi itu video. Kelihatan lagi dong si Damai yang bertengkar itu. Damai maunya A, maunya B gitu. Ya masing-masing tapi ini terjadi di ruang batin saya. Teman-teman, jangan cuma menyaksikan dialog yang bertengkar itu. Baik buruk, si A, si B. Tapi sadari yang mengamati, yang bersaksi terhadap pertengkaran. Ini momen paling krusial yang banyak orang nggak ngeh. Bahwa dia bisa menyaksikan, menyadari ada pertengkaran di dalam dirinya. Yang menyaksikan ini adalah fitrah itu. Makanya salah satu ciri fitrah itu adalah witness. Peace tanpa sebab. Hidup menyaksikan, bersaksi, peace tanpa sebab. Mau ditambahin yang lain silakan. 3 itu saya selalu pakai. Hidup itu apa? Supaya kita bisa mengamati dialog batin ini, pikiran A, pikiran B. Kita hidup, napas. Oh, ada pertengkaran ya. Menyaksikan. Penyaksi yang tenang. Nah ini yang banyak orang nggak ngeh. Karena terlalu engage terhadap emosi, pikiran, perasaan itu. Itu lagi malam-malam. Oke, beres.
Tapi lagi kejadian, bisa nggak kita praktekin itu? Itu namanya mutakin itu Mas. Dalam situasi ini dia sudah mutakin. Kalau yang kita masih latihan, kehidupan masih babak belur, malam, tak takut, masih OTW. Tapi kalau sudah mutakin sudah lebih cepat, lebih kokoh. Ini yang saya menetap sebagai sang aku, menetap sebagai yang ada. Menetap sebagai fitrah atau standing as awareness. Dan jadi Ini kan esensi mindfulness juga kan? Yes, sangat. Jadi memulainya, tadi kan pertanyaan saya adalah yang dalam konteks yang aplikatif, where should I start? Mulailah dengan ikra tadi, mulailah dengan membaca tanda-tanda. Gitu ya. Tidak hanya fokus pada fenomena, sadari fenomena itu tanda, lalu kemudian nengok ke dialog batin, dalam dialog batin itu sadari yang menyaksikan. Ini kan maunya detail kan? Gitu. Karena kita itu kan aware bahwa terjadi dialog dalam batin kita. Nah, jadi dan kita itu aware gitu kan, maka kita itu sedang menyaksikan, maka kita itu bukan si pihak yang berdialog, bukan objek pikiran itu. Kita bukan pihak yang berdialog, kita adalah pihak yang sedang aware terhadap terjadi kita adalah dialog yang sedang menyaksikan. Gitu. Kita CCTV-nya. CCTV-nya ya. CCTV-nya. Kita adalah si awareness yang sedang menyaksikan dialog itu gitu kan. Itu Bang Ali. Dan kalau ini kita menyadari ini, ada orang yang kemudian ketika terjadi kejadian yang tidak mengenakan, kayak tadi Bang Dame bilang, di akhir hari atau sekian waktu kemudian dia berefleksi, berkontemplasi, kemudian dia akhirnya menyadari, dan tetapi ada orang yang ya karena proses latihan masih butuh jeda waktu yang lumayan dulu untuk kemudian menyadari. Tapi semakin kita latih, takun. Ya jadi tadi itu adalah takun tadi proses menuju mutakin itu. Tapi kalau kita sudah mutakin itu karena seringnya melatih menghadirkan kesadaran dan sebisa mungkin stay sebagai si awareness itu, standing awareness tadi itu, sehingga ketika ada situasi yang fenomena yang tidak mengenakan tadi, situasi yang tidak mengenakan, dia sudah lebih cekatan ya, lebih cepat dalam kembali menjadi si awareness itu. Gitu. Itu namanya meramadankan hidup. Saya mau kasih contoh lagi. Tahun 2020. Bulan puasa, zaman pandemi. Arif, kenal juga Arif kan? Dia sempat 3 minggu nggak bisa tidur, sampai sakit. Bulan puasa, sampai batal. Akhirnya saya ajak dia ke satu tempat, berdua. Dia cerita apa yang terjadi pada diri. Terjadi pertengkaran. Kok orang yang tadinya suci dia bejat juga. Setan, malaikat, wah perang batin. Karena banyak baca buku dan seterusnya, dia ngelihat dualisme itu. Jadi setiap dia duduk begini, dia, wah kok begini, ada yang bertengkar. Saya ajak dia, oke. Sekarang duduk, tutup mata. Terjadi pertengkaran kan di ruang pikiranmu? Iya. Karena dia trust pada saya. Oke, santai kan, oh kenapa begini, kenapa begitu. Dia mulai, sebenarnya dia mengamati kan. Kenapa kamu fokus pada pertengkaran, sosok yang bertengkar, atau dualitas yang bertengkar, baik pun. Kenapa kamu tidak fokus pada di mana mereka bertengkar? Sebuah ruang. Perhatianmu jangan lagi kepada si A harusnya begini, si B harusnya begini. Sebuah ruang. Kamu sadar ruangnya? Sadar. Space. Kosong. Perhatianmu sekarang kepada ruangnya. Bukan pikiran yang bertengkar. Cukup beberapa menit dia begitu. Saya lihat raut mukanya mulai tenang. Calling down. Kapanpun terjadi pertengkaran di ruang pikiran, itu nggak ada urusan sama yang di luar sebetulnya. Itu cuma terjadi di ruang pikiran. Dan kalau itu terjadi kamu tidak cukup kuat, kamu perhatiannya pindahin kepada kekosongan. Kayak angkasa ada. Gimana? Nah, dibantulah sama napas kan. Nah, udah. Itu kamu.
kekosongan itu kamu juga. Nah, oke. Dia sering di situ lama. Makanya puasa itu dia sampai menulis artikel kembali kosong. Puasa kan salah satu maknanya mengosongkan. Ya. Nah, beberapa hari kemudian, minggu, bulan, saya tambahin lagi. Dia bukan cuma kosong dan peace loh. Dia saksi. Jadi nggak langsung ke sebagai awareness-nya, belum? Sebagai kesadaran belum. Tapi dia bisa men-switch perhatian dari pikiran A, B kepada kekosongan. Itu keren. Dan puasa salah satu tujuannya itu. Kekosongan itu bentuk sehari-harinya adalah nggak ngapa-ngapain tapi nggak ngapa-ngapain gitu, santai. Damai tanpa sebab tadi. Nah cuma kita karena nggak mau betah di sini. Oh, ngapain dia? Kayak bete, gabut, apa gitu. Lamain aja. Dan saya ngelihat waktu saya ke India ada beberapa guru. Ada satu guru namanya Sri Ramakrishna. Saya tiba-tiba takjub sama fotonya. Buka baju, dia seorang sufi, dia juga seorang Vedantik. Gurunya, siapa namanya, yang ke Amerika itu yang mengajarkan. Yang di Kangumi Bung Karno itu. Guru Vedanta namanya siapa ya, orang India itu. Yang nulis ini Pak, autobiography of Itu Yogi. Paramahamsa Yogananda. Ada satu lagi, apa ya, guru Vedanta lah, pokoknya dia muridnya Sri Ramakrishna. Memperkenalkan ke Amerika. Terus aku ngeliat fotonya itu waktu ke India. Dia begini aja. Ini kenapa foto ini jadi? Itu rupanya lagi begitu. Lagi takjub. Kembali apa adanya. Itu healing itu semua kembali ke sini, Mas. Saja gitu. Fitrah. Nah, puasa adalah mengantarkan kita, mempersiapkan kita kembali ke situ. Cuman kan saking kalau tradisi Israel kan, kalau itu kan kayak bengong begitu kan. Kalau tradisi Islam diekspresikan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi different tradition, different expression. Tapi yang penting kita nyampe ke core-nya gitu. Esensinya. Nah, jadi waktu itu Arif jadi dapat dia. Jadi setiap dia kan dia belajar filsafat itu, pusing-pusingnya dia, kamu jangan fokus kepada pertengkaran pikiran itu, antar pikiran, tapi fokus pada kekosongan, baru sadar pada penyaksi. Baru dapat nuzulul Quran lagi. Oh, ini petunjuknya. Kan itu Sahru Ramadan allazi unjila fihil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Itu keren juga tuh. Di masa Ramadan itu kayak kita dialog batin itu, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu kita jangan terjebak pada teksnya, tapi petunjuk dari Tuhan. Dan penjelasan-penjelasannya petunjuk. Dan furqan. Kita jadi tajam membedakan. Discernment. Ya, kalau ditanya versi aplikatif dari setelah kembali ke fitrah puasa itu apa? Ya itu. Setiap ada peristiwa kita topo di keramaian jadi. Saya selalu di bulan puasa Bang Ali itu selalu sibuk sekali. Dulu saya kok nggak sempat iktikaf apa, kayak rasa bersalah gitu, duniawi banget sih gue, apa sih gue harus. Tapi setelah mengerti begini enggak. Yang mengundang itu juga kan bagian dari ya cara kita melayani sahabat-sahabat kita, ibadah juga. Nah begitu sudah standing as awareness, menyadari sang ada ini, sang aku, gak apa-apa kita aktif, kita sibuk ramai. Tapi saya juga pernah satu masa saya cukup lama bertapa gitu, maksudnya menyendiri aja, melamakan sebagai menikmati hidup, no schedule, no ini, no itu. Iya aku ada masa begitu. Tapi setelah itu, di kesibukan juga bisa kok ini. Itu mutlak. Ya buat yang belum
belum pernah Jejak, atau belum belum jejak. terbiasa gitu atau bahkan belum pernah mencoba untuk apa tadi ya mindful dan menghadirkan kesadaran level seperti itu kayak tadi Bang Dami bilang sempat ya menyendiri bertapa dan buat orang yang di manusia modern lah dalam tanda Iya, kutip iya. gitu ya dalam tanda kutip gitu yang dengan kesibukan sehari-harinya gitu dan belum pernah mencoba tapi ingin gitu. What's the easiest thing gitu? Apa kembali ke Iqra tadi kah atau gimana? Ya, jadi saya ingat juga tonton film Kung Fu Panda nggak? Kung Fu Iya. Panda 2 terutama. Saya Jadi campur aduk yang pertama kedua. Kung Fu Panda 1 dia jadi Dragon Warrior. Iya. Oh, Kung Fu Panda 2 dia diajarkan inner peace. Oh, yang Inggris Nah, Inggris ya. jadi di situ kan scene-nya yang saya suka itu ketika Mr. Shifu disuruh untuk mendidik Po kan oleh Ogwe. Ogwe itu sudah mutakin. Simbolnya juga kura-kura. Bawa rumah kemana-mana saya dia udah bawa rumah kemana-mana. Udah Pak, here and now banget kalau tapi Shifu kan masih berisik. Nah Shifu bilang gini, the final teaching of Master Ogwe itu inner peace. Beberapa pejalan itu perlu 50 tahun menyendiri segala macam bertapa. Termasuk saya menyadarinya yaitu Iqra itu. Paling berat dalam hidup saya adalah ketika kamu jadi murid saya katanya. Kok kamu sih katanya bukan tiger gitu kan. Hidup kita kok lu jadi laki gue, kok lu jadi istri gue, kok lu jadi partner kerja gue. Nah kita masih menganggap lu lah problemnya. Lu gak sesuai yang gue pikir. Tapi begitu aku sadar kenapa Master Ogwe memilih kamu jadi Dragon Warrior. Bukan kamu problemnya, cara berpikirku. Ya, aku ribet sama diriku sendiri. Nah dia butuh bertahun-tahun baru dia. Oh cara aku memandang kamu yang harus clear gitu. Itulah Iqra. Tapi Po beda. Dia kan makan mulu kerjanya kan. Yeah. Nah dia bagus begini. Kamu tidak perlu bermeditasi berjam-jam untuk mengalami peace and enlightenment. Cukup kamu melihat, bertindak, merasa. Comes from your heart. Itu Po. Jadi teman-teman yang tidak bisa terlalu duduk diam apa gitu, apapun yang kamu lakukan yang datang dari hatimu. Ya, saya gunakan bahasa antusiasme, bukan ambition. Antusias. Jadi kita kayak bikin podcast ini Bang Ali apapun, kan nggak berasa capek kan kalau antusias kan. Karena datang dari love, ini versi love-nya. Jadi apapun yang kita lakukan dengan love, yaitu tentu saya sudah mengenal ini perlu orang jujur, tulus, rendah hati. Ya karena dia ketipu, apa dikibulin, nah ada apa-apa. Aku melakukan dengan antusias. Nothing tulus. Itu kata Po, makanya Po kan selalu dianggap lugu kan, naif. Tapi dia terpilih jadi Dragon Warrior gitu. Nah belakangan Pamda ketiga dia sudah jadi master. Saya malah belum nonton yang ketiga. Oh itu keren juga itu. Nah itu kan ajaran dari Tao Te Ching kan, diformulasikan. Jadi maksud saya ada karakter model Shifu, dia perlu cara melihatnya yang dia beresin. Kalau Master Ogwe here and now banget, udah kontemplatif, matang. Kalau Po, dia nggak terbiasa duduk meditasi lama-lama gitu. Dia dapat style meditasi dia adalah aktif. Yang penting apapun yang kamu lakukan, perbuat, lihat, datang dari hati. Ini lebih ke cinta. Ya. Nah, yang mana aja. Ya. Jadi orang di bisnis saya selalu bilang, lakukan itu dengan cinta. Nah, itu kan Bismillahirrahmanirrahim kalau kita bawa kepada Islam kan. Ya. Bahkan jadi kata-kata yang kuat itu dari para sufi, Bismillahnya seorang arif itu kehendak Tuhan. Bukan hasilnya apa, bukan. Hasil konkret. Ya. Tapi melakukan sesuatu comes from your heart. Dari hati, dari antusiasme. Itu hasil gitu. Kalau bicara energi frekuensi. Hasilnya adalah si tindakan itu sendiri gitu ya. Yes, hasil itu tindakan itu. Itu yang kata Thich Nhat Hanh. Tujuan meditasi itu bukan mencapai sesuatu. Atau tujuan, kan nyuci piring misalnya ada 50 piring. Tujuannya bukan menyelesaikan 50 piring itu, bukan. Tujuannya adalah mencuci piring. Nah, itu kan mindfulness. Nah saya sering praktek itu, terutama lagi
bersama istri belanja gitu misalkan gitu kan. Itu kan bagi bapak-bapak kan satu ini tuh kan. Tapi mindfulness lagi belanja kan gitu. Ini mengubah perspektif saja. Macet misalnya, macet. Di macet itu kan kita sumpah serapah itu. Saya juga masih mengalami, tapi kalau sudah standing as awareness, kita jadi lihat si ego yang suka berisik itu. Diam. Memang situasinya begini. Tapi kan untuk happy, untuk damai, untuk peaceful kan nggak harus lu nyampe cepat ke sana. Nah ini beyond positivity, ini beyond positivity. Bukan sekedar positive thinking Iya, aja iya. gitu ya. Nah, saya mau bawa ke konteks yang lebih luas sekarang, Iya. Bang Damik. Karena nggak tahu ya, tapi ini kita rekaman ini 3 atau 4 hari menjelang Idul Fitri kan. Ya. Dan situasi dengan situasi perang dan seterusnya ini di belahan dunia lain, tapi kan seluruh dunia juga sedikit banyak terkena dampaknya. Iya. Nah, ini kalau kita melihat dari perspektif ini Idul Fitri, dari perspektif kembali ke fitrah ini gitu ya, mungkin nggak harus dalam konteks yang sedang ada perang gitu, tapi setiap orang punya perangnya masing-masing juga, saya ngeliat gitu. Dan ada situasi-situasi misalnya kayak orang yang bahkan tadi misalnya secara sandang pangan papan aja masih kesulitan. Iya. Atau orang yang mengalami misalnya ada pihak lain yang menyakiti yang dalam konteks ekstrim. Iya. Apakah itu dalam kondisi perang atau orang dalam secara fisik misalnya dianiaya. Nah, dalam orang yang mengalami situasi-situasi yang sulitnya itu bukan sulit kayak day to day si orang modern tadi, tapi sulit itu dalam kondisi ekstrim seperti itu gimana kita bisa menanggapi dan tetap bisa menemukan fitrah ini. Makasih Bang Ali, terima kasih pertanyaannya bagus ini. Mudah-mudahan relate dengan teman-teman yang menonton. Jadi ada situasi hidup. Ini kan ada situasi hidup. Situasi hidup itu luas. Mulai dari yang paling kecil kita relasi kita dengan keluarga. Terus HP yang kita buka. Kita jadi menanggapi banyak berita ya kan. Ada memang logika kita mengatakan ada sebuah kejadian di sana yang terjadi perang ataupun pembantaian atau apa. Kondisi negara kita juga bukan tanpa masalah juga. Gitu Yes, kan? yes. Disinilah saya selalu mengingatkan bahkan dalam konteks Ramadan. Kita perlu sadar standing position kita menanggapi situasi hidup. Fenomena. Yang dekat, yang digital, sampai yang global. Kalau kita sudah sadar fitrah itu, kita melihatnya itu secara clear dan kita akan bisa menanggapi dalam konteks sosiologi, psikologi, ekonomi, geopolitik, tergantung yang kita ajak ngomong siapa. Ini berlapis-lapis Bang Ali. Dan waktu kita sebelum tag ini, kita sempat ngobrol tadi, 3 hari setelah perang, saya menonton. Itu saya juga lock in pada pikiran saya, sampai saya terbawa pada perasaan gelisah dan pertanyaan akhirnya, apa yang bisa kamu lakukan Damai? Atau gimana kamu menanggapi ini? Ini saya ingin teman-teman jadi sampai pada posisi itu. Jadi ada situasi hidup yang ada yang kita bisa berbuat sesuai posisi kita masing-masing. Tapi ada posisi sebelum kita berbuat terhadap situasi itu sesuai posisi kita masing-masing, peran masing-masing, kapasitas masing-masing. Tapi bagaimana saya melihat ini, menanggapi ini? How to see things. Nah pada saat saya panik, saya bingung, ini ekonomi gimana kan gitu. Ya ini juga
terjadi juga saat pandemi kemarin 6 tahun yang lalu gitu. Itu sedunia juga heboh juga kan. Pada diri saya ini paling tidak. Nah dari situ akhirnya how to see things. Bagaimana kita melihat segala sesuatu ini secara clear. Itulah pentingnya kita untuk kembali kepada fitrah tadi Bang Ali. Nah waktu tadi kita ngobrol kan, kalau situasi hidup ini seperti pertunjukan, ada tanggapan dari penonton dengan segala pengetahuannya, kan scene lagi diputar nih, menit ke-1, ke-2 sampai 1 jam gitu loh. Pertunjukannya lagi jalan nih kayak film. Penonton udah nanggapin, kayaknya ujungnya begini, kayaknya begini, kayaknya begini kan gitu. Di panggung juga heboh nih, ada gontok-gontokan, ada romantik. Tapi yang sangat tahu situasi film ini seperti apa itu sutradara. Nah sutradara ini apa? Sutradara ini adalah ketika kita melihat dari mata fitrah. Nah jawaban yang muncul ke saya ya. Setiap ada ketidakseimbangan di alam semesta ini, di dunia ini, dunia level manapun, itu selalu ada intervensi sang sutradara untuk mengembalikan kepada equilibrium baru. Nah tampak luarnya ya ada perang, ada ini, ada itu gitu. Itu. Nah lalu setelah kita bisa ngelihat begitu, sebagai Dame, sebagai si A, si B, si C, saya bisa berbuat apa di situasi ini untuk memberikan tindakan bijaksana dan welas asih sesuai kapasitas masing-masing. Tapi kan yang banyak kan hebohnya dulu, nanggapin ini sembarangan jadinya. Boro-boro ngomong fitrah Bang Ali. Lokal misalnya, oh ada orang misalnya di situ kesulitan dalam hidup. Kalau saya kembali ke fitrah kan tindakan welas bijaksana dan welas asihnya adalah menolong sesuai kapasitas saya. Dan itu, nah ini kita bicara konsekuensi. Apapun yang kita lakukan dengan tindakan bijaksana dan welas asih, tindakan bijaksana itu soleh sama mutakin Bang Ali. Kalau dalam framing Al-Quran. Itu akan kembali kepada kita yang berbuat. Nah satu itu. Secara metafisik lagi, tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini. Ini secara metafisik ya. Teman-teman kalau kita belum mampu ke level ini, ya jangan paksa. Semua itu presisi diukur oleh Tuhan. Saya baru pulang dari Turki 20 Desember kemarin. Saya bilang sama teman-teman yang berangkat, kalau misalnya di bulan Maret kita pulang dari Turki, apa yang terjadi pada kita? Tapi kan kenyataannya kita itu enggak saat ini. Jadi semua itu presisi, Pak. Ini yang disebut bahasa Al-Qurannya kodrat dan irodatnya Tuhan. Cuman ibu-ibu majelis taklim ngomong qadarullah, jumping conclusion. Ini pandangan metafisik, Pak. Pandangan mata sutradara. Jadi bagi teman-teman yang terguncang dengan situasi ini, global, lokal, negara, ya tanyalah dirimu yang terguncang itu apa. Periksa itu dulu, urus itu dulu. Ada kadang-kadang sok mau jadi pahlawan, sok mau jadi ini, repot. Ada satu lagi cara pandang yang furqan, Bang Ali. Ini sering saya diskusikan di satu retreat esas. Jadi ada kan suka ditanya masalah Gaza sama Palestina ya, Israel. Sebelum perang ini, ada seseorang yang bertugas ke sana. Dia tidak melihat Israel atau Palestina, tapi dia lihat kemanusiaan. Itu furqannya jelas itu. Kalau bawa konteks Indonesia, kenapa bisa ngelihat kita, kalau ada orang yang kita benci, dia ketabrak, kita nggak mau bantu dong. Tapi kalau kita lihat sebagai manusia, beda dong. Dalam konteks Indonesia supaya bisa kemanusiaan ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa kan sudah sadar ketuhanan yang Maha Esa. Inilah kacamata metafisik. Nah kalau kita nggak nyampe ke perspektif ini, ya tanggapannya ya tadi personalitas banget. Pro kontra, kecenderungan, saya sudah mengalami itu juga.
hanya dengan lihat layar loh. Ini gimana nih? Negara kok begini, kok. Oh, saya di kamar sendiri nggak ngapa-ngapain, saya ribet sendiri, nggak berbuat apa-apa juga. Dan itu banyak. Ada orang nggak tahan, puasanya berhasil berarti kan, nonggop, makin keruh suasana. Yang tadi kita bilang, ada sedikit orang yang peace, yang enlightened, yang ada di higher self, tapi dia bisa menjaga keseimbangan 10 juta orang. Nah, puasa itu, fitrah ini mau ngajak kita ke situ. Nah, ini membuat saya jadi cool, jadi, tapi bukan jadi tidak peduli juga. Yeah. Kapan saya I don't mind, kayak stoik gitu. Saya tidak mau mikirin itu karena nggak relate sama saya. Tapi kalau relate, coba periksa apa tindakan bijaksana yang bisa kamu lakukan saat itu dan tindakan welas asihnya. Saya ini responnya sangat menarik yang memantik saya juga jadi terpikir dari penjelasan Bang Damai tadi. Kayak tadi kan saya tanya ya terus gimana orang dalam kondisi-kondisi seperti itu gitu. Tapi saya juga teringat tadi ketika Bang Damai bilang kayak contoh di Palestina gitu, di Gaza gitu. Ada kan contoh-contoh orang di sana yang melalui kejadian yang tidak masuk logika manusia gitu, melalui genosida di sana itu, tapi dia justru memberikan contoh baik buat kita yang lihat gitu, kayak yang kehilangan anggota keluarganya tapi dia masih bisa tersenyum, dia masih bisa mensyukuri hidupnya, tegar dan tersenyum dan bukan berarti dia membenarkan apa yang dilakukan terhadap di negara dia, enggak, tapi dia masih bisa melihat dari perspektif seperti itu, dari tingkat kesadaran seperti itu. Mungkin ketika kita merasa marah, menurut saya ada kemarahan itu satu sisi menurut saya adalah bukti adanya empati kita atau keberpihakan kita terhadap keadilan juga. Iya. Ya. Saya suka kalimat itu, keberpihakan pada keadilan. Di sisi lain juga kan ada marah dan juga ada kita nggak kebayang gimana rasanya gitu. Gimana kalau kita nggak akan mampu menjalani itu gitu. Nah, tapi momen-momen ada rasa seperti itu jadi kayak itu menunjukkan kebelum-mampuan kita gitu untuk bisa menanggapi sebagaimana ada beberapa contoh dan harus diingat gitu. Bang Ali, pada saat kita ada pergulatan seperti itu, kita tidak kemana-mana loh. Kita sedang di kamar buka berita kan. Iya, betul. Iya nggak? Maksud saya kita harus enggak juga begitu. Iya kan? Iya. Dan karena tadi saya tuh kayak itu kan sesuatu yang sangat tidak layak dilalui oleh seorang. Gimana orang bisa orang yang ada di posisi diperlakukan seperti itu, gimana dia bisa menanggapi dengan baik? Tapi kenyataannya sudah ada kok contohnya. Gitu. Ya, betul sekali. Jika kita meskipun tentunya itu segelintir ya, nggak semuanya tentunya, tapi bahwa gimana bisa menanggapi ada contohnya, bahwa itu pun sudah bukti bahwa itu bisa. Jika kita merasa itu nggak mungkin, itu menunjukkan kebelumampuan kita atau kekurang yakinan kita, gitu ya, bahwa itu possible gitu. Jadi itu kan menunjukkan refleksi, jadi hanya memantulkan kembali ke diri kita, where we are gitu. Makanya tadi saya menggunakan dua kalimat yang sangat tepatlah. Dalam situasi apapun, kita selalu inquiry apa tindakan bijaksananya di situasi itu, dan apa tindakan welas asih. Dia bareng Pak. Wicaksono itu, bijaksana itu kan bagian dari understanding the situation. Understanding the situation sama understanding apa yang terjadi dalam diri saya.
dan apa kapasitas yang saya miliki untuk bisa berespon secara bijaksana dan juga berbarengan dengan tindakan welas asih. Nah ini kalau dilakukan sebagai respon dalam setiap situasi itu akan mengumpulkan punya istilahnya. Kalau bahasa agama pahala. Punya itu akan memberi kita. Jadi masing-masing kita dengan situasi apapun itu ada kesempatan ditawarkan oleh sang sutradara hidup. Kamu gimana ngelihat situasi ini? Dan masing-masing orang sudah dikasih secara presisi di mana dia harus lahir, dengan siapa dia harus ketemu untuk bisa menyelesaikan melanjutkan kurikulum hidupnya kalau mau pakai bahasa kurikulum. Nabi Muhammad misalnya, karena beliau soulnya advance, turun di Arab jahiliyah. Ada orang turun di Nabi Ibrahim, keluarganya begini. Jadi dengan awakening mind ini, kesadaran yang sudah terbangun ini, di situasi apapun dia akan selalu bisa merespon bijaksana dan welas asih. Nah, kembali kepada yang tadi, gimana empati kita? Itu juga bagian dari kapasitas manusia yang luar biasa. Kita bisa berimajinasi, bagaimana ya kalau saya di posisi itu? Ini kan simulasi dari zakat fitrah, Pak. Yang tadi kan ada situasi ekstrim itu kan kalau di 8 nashab yang dapat jatah zakat. Kalau zakat mal kan 8 secara teori. Kalau zakat fitrah beda, cuma 2. Fakir, miskin. Fakir itu apa? Saat ini belum makan. Situasinya parah. Miskin apa? Saat ini makan, besok enggak. Itu kalau secara nilai itu cuma 50.000 sekian gitu. Saya selalu bilang begini ke teman-teman. Udah berapa kali ketika mau bayar zakat, biasanya kan orang ke masjid, saya udah bayar zakat gitu. Coba praktekkan berempati pada orang fakir dan miskin. Kan kita kan suka jalan di mana, Bang? Kita udah bawa nih. Ini bagi teman-teman. Cuman ini diputar setelah lebaran ya. Ya. Ini contoh empati. Kan kadang-kadang kita bisa rasa misalnya bapak tua yang bawa kursi-kursi kayu itu kan ada suka di jalan. Tiba-tiba kita ngerasain yang dia rasain, Bang. Mungkin belum ada penjualan, mungkin dia belum makan hari itu, ini di luar Ramadan bisa di luar. Tiba-tiba kita ngerasa, Bang Ali. Yang dia rasakan kita rasakan. Jiwa dia yang fakir itu kita rasakan. Nah, itu zakat fitrah. Ini makanya rada berat zakat fitrah ini sebenarnya. Kalau mau ke esensi ya. Jadi bukan kita menyuruh tukang masjid amil, bukan. Ada satu guru yang saya hormati, dia bilang, susah loh berbuat baik itu katanya. Maksudnya tepat itu susah. Dengan tepat. Iya. Kalau zaman pemilu kan ada orang bagi-bagi kan beda lagi kan. Nah itu maksudnya. Jadi kalau mau bicara empati tadi Bang Adi. Nah ada lagi saya kasih ini lagi semacam solusi. Pernah nggak Bang Ali tiba-tiba ada orang DM atau chatting, dia ungkapkan tiba-tiba kita ngerasa apa yang dia rasain. Apakah sakit lah atau apa gitu kan. Aduh, sampai kita kepikiran gitu. Katakanlah saat itu kita nggak bisa transfer, nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan tindakan bijaksana sama welas asih? Kita duduk diam, meditasi, bilang, aku merasakan deritamu. Karena memang kita rasakan, terkoneksi. Connectivity. Kita serap, lalu kita juga terhubung pada kasih sayang Tuhan. Rahman Rahim. Dengan kekuatan imajinasi, kita peluk dia dari jauh. Aku terima deritamu. Terima kasih. Ini jadi bahasa Indonesia. Terima kasih. Kalau di Tibet, ini satu meditasi Tonglen namanya. Tapi ini jalan sunyi. Jadi bisa begitu juga Bang Ali. Saya kira para wali-wali atau yang udah di level atas itu, dia kayaknya ngebantuin tuh jarak jauh.
Saat kita ngerasa itu justru terkoneksi Bang Ali. Ya. Kepikiran kita. Dan tadi ketika contoh tadi masih kembali ke contoh kondisi-kondisi penindasan tadi itu, bahwa bisa, and it's okay untuk kita marah. Saya teringat bahwa Rasulullah itu kan juga bukan nggak pernah marah gitu, tapi bedanya ketika Nabi Muhammad itu marah, alasannya marahnya satu, marahnya demi Allah gitu, karena Allah, demi Allah gitu. Ketika ada sesuatu yang dilanggar dan marahnya pun proporsional dengan alasan yang tepat gitu. Dan saya pribadi, yang ini adalah pendapat pribadi ya, saya merasa melihatnya marahnya itu bukan sebagai luapan emosi, tapi marahnya itu sebagai cara, jadi sebagai pilihan cara, pilihan metode gitu. Atau boleh dibilang manifestasi justice ataupun manifestasi majesty, Iya, keadilan, betul, the majesty of betul, God diekspresikan. ya. Jadi harus ada ketegasan. Iya. Jadi bukan hanya sekedar luapan emosi, tapi ketika sebagaimana kita melakukan sesuatu lah, kita mau melakukan sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu dengan cara A, oh nggak efektif, dengan cara B nggak efektif, mungkin perlu agak lebih beda caranya ini. Majesty, agak ada rigor gitu, ada kegagahan. Iya. Gitu. Tapi jadi bukan showing off, tapi fully aware bahwa ini hanya sekedar cara yang saya ingin gunakan di situasi ini. Iya, di situasi ini, karena cara yang lain tadi ternyata nggak efektif gitu kan. Gitu. And it's nothing about the person. Yes. Ini hanya sekedar cara agar ada perilaku yang berubah, cara berpikir yang berubah, gitu kan, atau kesadaran yang bertambah pada orang tertentu, atau situasi berubah, kondisi lebih baik, bukan melekatkan keburukan pada orang gitu. Itu kalau dalam bahasa Sanskrit itu disebut waskito, tindakan bijaksana. Jadi bijaksana itu bukan berarti kayak enak-enak aja, enggak. Ada tegasnya juga. Ya. Makanya kan tadi bijaksana sama welas asih, dia gabung. Nah itu kan butuh jam terbang, butuh pengulangan untuk bisa mahir. Itu kan makom mutakin itu. Ya. Tatakun itu sekali-sekali keseleo. Kalau mutakin itu dia begitu. Makanya dia selalu dapat kitab kan. Dalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi mereka yang menyaksikan yang tak terlihat, gaib. Yang tadi itu juga relevan itu dipraktekin Bang Ali. Yang tadi kan kita diskusi mengenai level-level kesadaran kan. Mereka yang ada di level peace sudah stay di situ, itu kan paket sekian. Dia bisa menggunakan kapasitas frekuensinya itu untuk melakukan banyak hal. Ya. Nggak harus ada yang tahu. Nah kalau dalam bahasa teknologi kan diviralkan kan. Cuma kan diviralkan itu ada unsur niat-niat yang lain kan gitu kan. Tapi kalau ini yang disebut jalan sunyi. Dan itu ada yang bekerja begitu. Kalau di Indonesia suka disebut kerjaan para leluhur, para aulia gitu kan suka disebut. Kan mereka tidak mati secara fisik kan tubuhnya. Mereka masih aktif. Makanya bukunya masih kita baca. Sekali-sekali kamu mengira mereka yang meninggal di jalan Allah bahwa mereka tetap hidup, kamu tidak lihat aja kan gitu. Ya, bahwa mereka tetap hidup ya. Iya. Luar biasa. Nggak Damai, kalau Bang Damai ingat di setiap kali kita ngobrol, saya selalu menanyakan pertanyaan di akhir nih.
yaitu dan ke setiap tamu kita juga. Ada nggak hal penting lain yang perlu disampaikan tapi belum tersampaikan karena saya belum nanya? Saya merasa kalau sama Bang Ali itu ada dialog yang terus bertumbuh. Sama Bang Ali nih terus bertumbuh, dan saya juga belajar dari responnya Bang Ali, pertanyaan Bang Ali itu jadi ada ya pertanyaan begini, ada begitu juga. Jadi malah menurut saya sih selalu ada yang muncul secara spontan Bang Ali. Ya, jadi kalau misalnya ada yang belum tersampaikan itu kadang-kadang apa yang saya sampaikan itu saya lupa juga sih. Sampai saya tonton ulang gitu. Makanya saya beberapa kayak tonton ulang podcast kita itu, beberapa teman yang bertanyanya cukup dalam katakan gitu. Saya kasih linknya gitu. Jadi apa hal penting yang belum tersampaikan, yang belum ditanyakan kan seperti itu. Sebetulnya life after death menarik sih Bang Ali. Kita bahas, iya. Dikaitkan dengan purpose of life. Karena semakin orang bisa terbuka kepada life after death atau dimensi metafisik itu, apa sih? Tapi kita coba dialog secara sains, filosofi, metafisik, karena itu membantu kita untuk oke, sekarang saya di dunia dengan tubuh ini, saya nggak main-main dong untuk melakukan apapun, menikmati hidup, bersyukur, potensi terbaik saya keluarkan gitu. Jadi kalau saya meraba-raba tentang pengetahuan life after death, ya saya jadi kayak nyoba-nyoba kan. Jadi justru pengetahuan tentang life after death itu membantu kita menjadi lebih clarity terhadap purpose of life. Ya. Karena kayak kita udah dikasih bocoran. Ini lo ujungnya kamu nanti kalau kamu melakukan ini gitu. Nah itu kalau satu saat Bang Ali pingin itu bisa beberapa seri sih. Kita dapat yang baru. Luar biasa Bang Damet, terima kasih banyak. Makanya emang di awal tadi kan kita bilang insya Allah ini juga bukan yang terakhir. Iya. Karena tentunya masih banyak yang bisa kita obrolkan yang insya Allah bermanfaat gitu. Ini pun juga terima kasih banyak, sangat bermanfaat luar biasa. Insya Allah jadi amal jariah Bang Damet juga. Amin ya Allah. Buat teman-teman yang menyaksikan juga sekali lagi buat yang merayakan selamat Idul Fitri. Buat yang tidak merayakan pun juga insya Allah tetap ada manfaat yang bisa didapatkan di sini, karena kita bicara bukannya dalam konteks agama Islam saja gitu ya. Kita bicara awareness juga dari perspektif spiritualisme secara umum juga gitu ya, dalam perspektif mindfulness gitu, metafisik juga. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat, dan juga yang lebih penting lagi mudah-mudahan dimanfaatkan. So, terima kasih Bang Damet, sekali lagi juga maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.